dan selamat hari Minggu yang ke-6. Minggu biasa yang ke-6 untuk semua anak suster yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Suster Lucia berharap semua anak suster sehat, semangat, gembira. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum itu anak suster, ayo kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang ayo siapkan hatinya. Duduk yang manis, rapi. Siapkan hatinya. Buka telinganya. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Sabda bahagia. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada sekali peristiwa, Yesus bersama dengan ke-12 muridnya turun dari sebuah bukit, dan mereka sampai ke tempat yang datar. Nah, ketika mereka sampai di situ,
banyak orang dari murid-murid Yesus yang lain, banyak orang lain juga yang datang ke tempat itu untuk berjumpa dengan Yesus. Ada yang dari Yudea, dari Yerusalem, dan dari tempat yang lain. Melihat hal itu, Yesus mengajar mereka dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang sekarang menangis, karena kamu akan tertawa. Tetapi celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Dan celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan menangis." Anak suster, kita sudah mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Dan hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa berbahagialah kamu yang jika kamu pada saat ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau saat ini kamu miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Dan Yesus lagi berkata, nak suster, berbahagialah kamu yang hari ini, saat ini lapar, karena kamu akan dikenyangkan. Ini maksud Tuhan Yesus apa ya? Apakah kita harus lapar seterusnya, tidak boleh makan? Kalau lapar pokoknya tidak makan, karena Tuhan Yesus menyuruh kita untuk lapar. Apakah kita harus menangis setiap hari? Tidak, anak suster. Maksud Yesus adalah pada hari ini untuk semua anak suster. Pesan Tuhan Yesus untuk kita hari ini adalah, nah, anak suster pernah tidak saat belajar di rumah, anaknya mengatakan kepada mamanya, "Capek sekali belajar mama, tidak usahlah belajar." Berbahagialah. Tuhan Yesus juga berkata kepada anak suster, berbahagialah hari ini kalau yang hari ini kamu capek belajar. Karena nanti kamu akan jadi orang yang sukses, orang yang hebat. Apakah anak suster sudah rajin belajar? Atau anak suster waktunya belajar, tetapi anak suster meninggalkan pelajarannya main-main. Waktunya makan, tetapi anaknya masih main-main. Di sini Tuhan Yesus mau mengajak anak suster semua bahwa untuk mengikuti proses yang terjadi. Proses yang terjadi maksudnya apa, Suster Lucia? Nah, sekarang anak suster umur berapa? Sekarang anak suster tugas utamanya apa? Anak suster sekarang ini masih anak-anak, yaitu belum seperti mama dan papanya. Kalau mama dan papanya ya tidak perlu belajar lagi ke sekolah karena sudah selesai. Mama dan papanya itu bekerja. Nah, anak suster sudah bekerja atau belum? Belum. Sekarang anaknya belajar. Mama papanya bekerja, sekarang mama papanya serius bekerja, mengikuti pekerjaannya. Setiap hari rajin pergi ke tempat pekerjaannya. Anak suster bagaimana? Tugas utamanya apa? Sekolah. Apakah anak suster rajin ke sekolah? Atau sudah disuruh mamanya masih cari alasan yang lain? Mama kayaknya hari ini kakak demam lah. Mama, kayaknya hari ini abang kepalanya sakit lah, supaya tidak sekolah. Apakah anak suster sudah melakukan tugasnya dengan baik? Tuhan Yesus mau dan berpesan kepada anak suster semua
supaya melakukan tugasnya dengan baik. Nah, seperti mungkin sekarang saat anak suster belajar, capek, terus lama, dan mengerjakan tugasnya tangannya juga capek. Tetapi kata Yesus apa? Ketika kita melakukannya dengan baik sekarang, nanti anak-anak suster semua pasti menjadi anak-anak yang hebat. Jadi maksud Tuhan Yesus bukan kita menjadi miskin, bukan, tetapi maksud Tuhan Yesus kepada kita semua, untuk semua anak suster yang ada di rumah, ketika belajar itu capek, ikuti saja semua prosesnya. Kalau memang sekarang waktunya belajar, saya harus belajar, saya mengerjakan tugasnya, lakukan semua dengan baik seperti yang diminta oleh mama papanya dan yang diminta oleh guru di sekolah. Nah, selain berbahagialah anak suster, juga ada kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan, celakalah, celakalah yang bagaimana? Yang kenyang karena kamu akan lapar, yang tertawa karena kamu akan menangis. Maksudnya anak suster bukan berarti kita tidak boleh kenyang, tidak boleh tertawa. Tapi seperti tadi anak suster, disuruh belajar malas-malasan, disuruh belajar main, disuruh makan main, disuruh main, ada waktu bermain tidur. Jadi tidak mengikuti apa yang disuruh mama dan papanya, tidak mengikuti apa yang disuruh suster dan miss dari sekolah, dan tidak mengikuti prosesnya, sehingga nanti sekarang waktunya belajar dari TK, SD, SMP, SMA, sampai nanti anaknya perguruan tinggi, tetapi anaknya tidak mau mengikutinya, sehingga anaknya tidak akan bisa menjadi orang-orang yang hebat. Jadi Tuhan Yesus berpesan kepada kita hari ini untuk mengikuti segala sesuatu proses yang, kalau memang belajar, bermain, ikuti semua prosesnya. Anak suster, kita sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan kepada kita semua. Jadi anak suster, mari kita lakukan bersama-sama apa yang dipesankan Tuhan Yesus pada hari ini untuk kita bersama. Sekarang kita sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan akhiri, tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, demikian kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sampai jumpa di renungan minggu berikutnya. Goodbye.